Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Selamat siang. Terima kasih sudah membalas kesempatan saya. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk ikut di acara saya, diseminasi berbagi pengalaman terkait dengan budaya positif yang sudah saya pelajari sebelumnya dari modul 1.4 untuk pendidikan guru penggeraknya. Pada siang hari ini, sebelum saya mulai menyampaikan pembahasan saya akan menyampaikan susunan acara untuk siang hari ini. Yang pertama, mungkin kita mulai dulu kegiatan ini dengan doa. Alangkah baiknya semua kegiatan kita mulai dengan doa. Saya minta bantuan Bu Afifah untuk memimpin doa. Bisa Bu Afifah? Terima kasih Bu Afifah, monggo dipersilahkan untuk berdoa dulu. Untuk memulai kegiatan saya siang hari ini, silakan teman-teman berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Bu Afifah sudah memimpin doa pada siang hari ini. Acara berikutnya saya akan menyampaikan bentuk kesepakatan. Mungkin saya akan mengusulkan kesepakatan untuk acara ini dari awal sampai akhir. Saya akan mengusulkan beberapa kesepakatan. Yang pertama mungkin saya minta tolong untuk Bapak Ibu HP di silent. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga minta tolong untuk Bapak Ibu bisa mengikuti acara pada siang hari ini sampai akhir. Kemudian usulan yang ketiga dari saya, jika ada bapak atau ibu yang ingin ke belakang, monggo dipersilahkan langsung saja, tidak perlu permisi atau tidak perlu ngomong sama saya. Kalau memang perlu ke belakang, dipersilahkan. Itu 3 usulan dari saya. Apakah ada tambahan usulan lain dari Bapak Ibu guru semua? Tidak. Apakah sudah bisa disepakati 3 usulan dari saya? Bisa. Terima kasih. Langsung saja kita lanjutkan pada acara pengimbasan budaya positifnya. Pengimbasan budaya positif ini saya lakukan sebagai tugas di mana saya harus membuat aksi nyata dari modul 1.4. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kelungkung. Di sini hal pertama yang ingin saya tanyakan pada Bapak Ibu, apa itu budaya positif di sekolah? Pertanyaan pertama, ada pertanyaan di sini. Apa itu budaya positif di sekolah? Mungkin ada yang mau membantu menjawab dari pertanyaan pertama. Menurut Bapak Ibu, apa itu budaya positif di sekolah? Monggo. Mungkin ada yang ingin berpendapat, menyampaikan pendapatnya. Menurut saya, budaya positif di sekolah itu seperti ini. Mungkin ada yang mau menanggapi atau mau mencoba menjawab, saya persilahkan. Monggo, Bu Isna mungkin bisa bantu saya menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut Bu Isna, apa itu budaya positif di sekolah? Ya, terima kasih waktunya Bu Resmi. Menurut saya, budaya positif di sekolah ialah suatu aspek kegiatan yang ada di sekolah yang dilakukan secara rutin dan dilakukan untuk mendukung adanya lingkungan sekolah yang sehat dan juga lingkungan sekolah yang lebih produktif. Oke, terima kasih Bu Isna.
Jawaban Bu Isna, saya rasa sudah bisa menggambarkan apa itu budaya positif sekolah. Pertanyaan yang kedua, apa contoh penerapan budaya positif di sekolah? Apakah sekolah kita sudah melakukan penerapan budaya positif di sekolah ini? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mengetahui atau ingin menyampaikan, oh di sekolah kita sudah melakukan budaya positif terkait ini atau yang lainnya. Saya persilahkan mungkin dari yang kanan saya, mungkin karena tadi sudah dari yang kiri saya, contoh-contoh atau penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan. Monggo, ada Bu Rahma, monggo Bu Rahma. Mungkin bersalaman dengan guru, murid bersalaman dengan guru setiap pagi itu merupakan contoh budaya positif di sekolah. Oke, terima kasih Bu Rahma. Bersalaman antara guru dan juga murid, benar sekali. Mungkin ada lagi yang mau memberikan contoh penerapan, Bu Lita? Baik, Bu Resti, terima kasih waktunya. Saya menambahkan sedikit saja budaya positif di sekolah, karena kaitannya budaya positif ini adalah menunjukkan karakter ya terhadap nilai-nilai keyakinan yang nilai keyakinan akan kebajikan yang diyakini di sekolah tersebut. Jadi salah satunya karena kita sesuai profil Pancasila yang pertama adalah ketuhanan, saya pikir sekolah kita sudah sangat menerapkan budaya positif di sekolah karena setiap pagi kita melakukan doa bersama, di mana doa bersama itu sudah mengikuti keyakinan masing-masing, di mana ada kelompok agama Muslim sendiri, kemudian agama teman-teman beragama Hindu sendiri. Jadi kami di sekolah kita sudah memfasilitasi untuk Tuhan yang Maha Esa itu, dan setiap pagi selain berdoa bersama kita juga ada sebenarnya bersama untuk yang beragama Hindu. Di setiap pagi secara berbeda kita sudah membudayakan hal tersebut. Jadi itu salah satu nilai kebajikan yang sudah didapat di sekolah kita. Terima kasih Bu Resti. Terima kasih Bu Lita. Jawaban Bu Lita sudah sebagian besar menggambarkan apa yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Benar sekali, di sekolah kita sudah mulai menerapkan budaya positif. Contohnya di setiap pagi kita melakukan sembahyang bersama. Ini budaya positif yang sudah SLB Negeri 1 Kelungkung lakukan. Ada upacara bendera. Upacara bendera itu di setiap hari Senin ataupun di setiap hari besar nasional. Biasanya kita melakukan upacara bendera. Kemudian ada berdoa bersama. Ada kegiatan sembahyang pada kegiatan hari raya atau hari besar di sekolah. Kemudian literasi, kegiatan latihan membaca, kegiatan bebersih tiket kelas ataupun halaman, dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Pengertian budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Jadi setelah tadi disampaikan budaya positif itu adalah kebiasaan ataupun penanaman karakter. Di sini bisa dilihat pengertian budaya positif di sekolah seperti yang tadi saya sampaikan. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Di sini kita sampai pada tahap eksplorasi konsep. Apa itu eksplorasi konsep? Eksplorasi konsep adalah
suatu tahapan yang harus CGP hadapi ataupun proses belajar dari CGP, di mana di sini kita melakukan eksplorasi yang luas terhadap pemahaman kita terkait dengan materi-materi yang akan disampaikan di dalam modul. Di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, yang terakhir ada segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Di sini ada dua paradigma, pendidikan di zaman kolonial dan pendidikan paradigma baru. Mungkin sudah Bapak Ibu ketahui bahwa pendidikan di zaman kolonial itu rakyat hanya diberi pelajaran berhitung, menulis, dan membaca seadanya, dan untuk kepentingan kolonial. Jadi pendidikan di zaman kolonial itu masih difokuskan untuk kepentingan kolonial saja. Kemudian berubah menjadi pendidikan paradigma baru. Pada pendidikan paradigma baru, pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi sudah mulai beralih fokusnya dari yang sebelumnya hanya untuk kepentingan kolonial. Sekarang di pendidikan paradigma baru sudah berubah menjadi untuk mencapai kebahagiaan murid secara lahir dan batin. Pendidikan paradigma baru di sini bisa digambarkan seperti ini. Pendidikan paradigma baru, pendidikan berpusat pada peserta didik. Itu juga sudah mulai kita terapkan di Merdeka Belajar yang digaung-gaungkan berpusat pada murid atau berpihak pada murid, atau istilah yang lainnya menghamba pada murid. Jadi pendidikan paradigma baru berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang menyenangkan, murid sebagai subjek, bukan lagi dijadikan sebagai objek pembelajaran, tapi di sini sudah berubah, murid sebagai subjek pendidikan ataupun pembelajaran. Adanya pendidikan budi pekerti, memperhatikan karakteristik peserta didik, mengembangkan bakat anak, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini, ayo kita bermain. Sebelum masuk ke materi berikutnya, ayo kita bermain. Saya ingin mengajak Bapak Ibu bermain sebentar pada siang hari ini. Ada yang penasaran mau saya ajak main apa? Kita bermain yang gampang saja. Bapak Ibu silahkan berpasangan dengan teman atau rekan di sebelahnya. Sudah ada pasangannya semua? Sama teman Pak, bukan sama tiang. Tiang tidak bisa merespon nanti. Yang tidak ada temannya tidak apa-apa. Permainannya seperti ini. Coba tentukan siapa yang akan menjadi pihak A dan pihak B. Tentukan dulu siapa yang mau jadi pihak A atau pihak B. Sudah? Sudah ditentukan siapa menjadi A, siapa menjadi B? Sudah. Sekarang permainannya seperti ini. Pihak A akan, ceritanya seperti ini, mempunyai sesuatu yang sangat berharga. A akan menggenggamnya. Anggap yang digenggam itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Itu tugas A adalah menggenggam sesuatu
sesuatu yang dianggap berharga. Kemudian untuk B, tugas yang B, coba gunakan cara apapun, boleh itu merayu, boleh itu menggelitik, boleh itu memaksa, boleh itu mengintimidasi, bagaimanapun caranya supaya A bisa melepaskan genggamannya. Coba sekarang kita praktekkan. Yang A genggam sesuatu yang berharga. Yang B silahkan Bapak Ibu praktekkan. Nah, yang B diperbolehkan menggunakan berbagai cara. Boleh mau dimarahin, boleh. Mau diintimidasi, boleh. Mau mengancam, boleh. Kita coba. Bagaimana? Sudah? Sekarang kita balik perannya. Yang tadi menjadi A, sekarang menjadi B. Kita tukar perannya. Bagaimana? Apakah ada yang membuka genggamannya? Kenapa tidak? Oh, ada yang membuka, ada yang tidak membuka. Jadi, dari permainan kita pada siang hari ini, sebenarnya hal yang ingin saya sampaikan adalah yang bertugas mengontrol diri kita sendiri, ya diri kita sendiri. Jadi diri kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Orang lain tidak berhak, tidak bisa mengontrol diri kita. Jadi kan tadi ada keputusannya, ada yang membuka. Ada yang membuka, pasti dirinya mengizinkan, oh tak buka aja, tak kasih lihat. Ada yang, oh tak boleh, tetap dipegang, tetap tidak boleh, tak kasih lihat. Nah, di situ dirinya sendiri yang berperan. Jadi yang merubah dirinya sendiri, yang mengontrol dirinya adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Terima kasih. Di sini kaitannya dengan permainan tadi adalah miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama ada selama ini kita itu beranggapan bahwa guru bisa mengontrol murid. Benar atau tidak Bapak Ibu? Selama ini kita beranggapan bahwa kita sebagai guru bisa mengontrol murid kita. Itu miskonsepsi yang pertama. Kemudian miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Miskonsepsi yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Menurut Bapak Ibu, benar atau salah kalau kita selaku orang dewasa itu berhak memaksa, apalagi kepada murid-murid kita? Coba kita lihat selanjutnya. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon, Bapak Ibu bisa melihat di situ realitas kebutuhan kita dianggap sama. Jadi semua orang itu kebutuhannya sama. Kalau pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Jadi pada stimulus respon dianggap semua orang melihat hal yang sama. Tidak begitu dengan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di stimulus respon
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi di sini terkesan sedikit memaksa, bukan sedikit tapi memang memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini sudah mulai terbuka, sudah mulai berpikir open minded, gitu, pikirannya sudah mulai terbuka. Terkait dengan perilaku di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku yang dilakukan seseorang itu pasti ada tujuannya, ada alasannya. Kemudian stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ada lagi di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Kaitannya dengan permainan yang tadi ya, bisa dikontrol ataupun mengontrol orang lain. Tidak begitu halnya di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi memang yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, di stimulus respon, di sini model berpikirnya menang atau kalah. Model berpikirnya di stimulus respon menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya sudah beralih pada menang-menang. Jadi pola pikirnya sudah win-win. Yang berikutnya, materi yang akan saya sampaikan terkait disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu pengertian ataupun makna disiplin berdasarkan budaya yang ada di kita untuk saat ini. Jadi disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Di sini nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi secara intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Masuk ke materi berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya manusia itu punya kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Jadi jika seandainya salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi atau belum terpenuhi, mungkin akan muncul tindakan atau perbuatan yang bisa melanggar disiplin positif yang di awal tadi. Kebutuhan dasar manusia yang pertama tentunya untuk bertahan hidup. Mungkin Bapak Ibu guru di sini bisa memberikan contoh apa sih
kasih contoh dari kebutuhan untuk bertahan hidup itu seperti apa contohnya. Mungkin ada yang ingin menyampaikan kebutuhan untuk bertahan hidup itu kita manusia perlu apa? Apa yang bisa menjadikan kita untuk bertahan hidup? Mungkin ada yang ingin menyampaikan makan, ya. Selain makan, bekerja, tempat tinggal. Ada lagi untuk bertahan hidup? Gimana? Oh, kebutuhan akan rasa aman, benar. Terus kemudian yang kedua ada kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi pada dasarnya semua manusia itu perlu diakui, perlu diterima untuk bisa melakukan kebutuhan sosialnya. Jadi untuk berinteraksi manusia memang perlu diakui dan juga diterima. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga ada kebutuhan dasar akan penguasaan. Jadi selain diakui dan diterima akan muncul keinginan juga sebagai kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar kebebasan. Yang kelima ada kebutuhan dasar untuk kesenangan. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sampai di sini? Tidak? Tidak. Bisa saya lanjutkan? Bisa. Terima kasih. Setelah tadi kita mengetahui tentang kebutuhan dasar manusia, sekarang kita masuk pada motivasi perilaku. Jadi perilaku manusia pasti ada sesuatu yang menjadi alasan atau memotivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini sebelum saya lanjut, apakah Bapak Ibu mengetahui bentuk motivasi perilaku manusia itu apa saja? Tadi sedikit sudah saya ulik dari depan terkait dengan motivasi ini. Kita lihat saja. Jenis dari motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi intrinsik. Itu motivasi yang berasal dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan. Jadi dari dalam dirinya sendiri, si murid itu sadar melakukan disiplin karena sadar akan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua ada motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Motivasi yang berasal dari luar, contohnya di sini murid akan mematuhi peraturan ketika murid takut akan dihukum. Jadi karena adanya hukuman. Kemudian yang kedua, contohnya murid mematuhi peraturan untuk mendapatkan hadiah atau penghargaan. Jadi di sini ada 2 poin ya, hukuman dan juga penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama itu ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Coba kita lihat bedanya. Konsekuensi merupakan penguatan jangka pendek.
perlu monitoring jangka berkelanjutan yang di sini masih berbentuk stimulus respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian yang terakhir ada kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian untuk restitusi. Untuk restitusi, murid akan bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan juga orang lain. Teori kontrol di sini, dirinya lah yang akan memegang kontrol. Jadi sudah mulai beralih ya dari stimulus respon pada teori kontrol. Yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah dengar atau belum pernah mendengar. Apa itu restitusi? Apakah sudah ada yang pernah mendengar? Atau baru hari ini, baru siang hari ini Bapak Ibu mendengar kata restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tentunya. Pengertian ini menurut Golson tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan fokus pada murid. Yang kedua, fokus pada karakteristik bukan pada tindakannya. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang menjadi alasan atau yang mendasari tindakan. Yang kelima, munculnya tawaran bukan paksaan. Berikutnya, memperbaiki hubungan. Kemudian yang terakhir, menuntun untuk melihat kesalahan. Perbedaan. Di sini coba kita lihat contoh kasus anak terlambat sekolah. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Hukuman, contohnya murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Kedua, contohnya guru marah sehingga murid menjadi takut. Kemudian murid disuruh menulis tindakan tidak akan terlambat lagi sebanyak 10 kali. Itu contoh hukuman. Kemudian konsekuensi. Guru memberi konsekuensi tetap di kelas selama istirahat. Jadi untuk kasus yang konsekuensi, gurunya memberikan konsekuensi tetap di kelas selama jam istirahat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Untuk direstitusi, di sini guru akan mengambil tindakan, menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka dan murid menghormati dirinya, menghormati guru yang bersikap terbuka. Posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Jadi
Di posisi kita sebagai penghukum, kita akan banyak memberikan hukuman kepada siswa tanpa melihat kesalahannya. Terkadang hukuman yang kita berikan juga tidak cocok dengan kesalahan yang murid atau peserta didik lakukan. Jadi di sini yang bisa digarisbawahi sebagai penghukum itu bisa dilihat juga dari katanya sebagai penghukum. Di sini guru bertindak sebagai penghukum. Jadi banyak hukuman yang dijatuhkan kepada siswa. Kemudian posisi kontrol kedua itu sebagai teman. Posisi sebagai teman ini, guru akan menjadi dekat dengan muridnya. Jadi murid akan merasa menganggap gurunya sebagai teman. Mungkin bisa ditegur secara dianggap teman gitu, tapi penerapannya masih kurang tepat ya. Kalau guru mengambil posisi kontrol sebagai teman, takutnya nanti murid tidak akan bisa melakukan hal yang sama kepada guru yang lain. Jadi mungkin muridnya akan mengikuti permintaan dari guru itu saja, tidak bisa menjalin hubungan baik dengan guru yang lainnya. Kemudian posisi ketiga sebagai pemantau. Di sini guru setingkat lebih bagus di atas posisi kontrol sebagai teman. Jadi guru sudah mulai memantau tindakan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan murid. Kemudian pembuat rasa bersalah. Harusnya pembuat rasa bersalah ini ada di posisi nomor 2 kalau menurut saya, karena berurutannya sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dulu baru ke teman. Pembuat rasa bersalah hampir sama seperti penghukum. Jadi murid dibuat menjadi merasa bersalah dengan kalimat-kalimat yang mungkin menggunakan perasaan. Jadi kalimat yang digunakan seorang guru pada posisi kontrol membuat rasa bersalah akan memunculkan rasa bersalah pada murid karena melakukan kesalahan. Kemudian posisi yang terakhir yang menurut saya paling efektif di antara posisi yang lainnya adalah posisi sebagai manajer. Di sini guru sudah melakukan ataupun menerapkan segitiga restitusi. Contoh penerapan posisi kontrol. Coba disimak, di sini ada contoh penerapan posisi kontrol. Murid tidak memakai atribut saat upacara. Posisi sebagai penghukum pasti diucapkan dengan nada yang sedikit keras. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lain. Contoh kata-kata yang mungkin akan muncul dari seorang penghukum. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak bilang, Bapak kecewa sama kamu. Itu akan memunculkan rasa bersalah kepada siswanya. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, posisi sebagai teman. Jadi posisi sebagai teman. Jadi misalkan seperti ini. Ayolah buat Bapak Ibu guru berangkat. Jadi dengan sedikit bujuk rayu sebagai teman. Misalkan, ayolah, apa kamu tidak kasihan sama ibu? Ataupun yang tadi contohnya yang itu. Ayolah buat Bapak Ibu guru bangga. Bapak Ibu guru sudah capek loh. Misalkan seperti itu. Jadi bahasa yang digunakan lebih akrab. Kemudian posisi berikutnya, posisi pemantau. Ini satu tahap lebih efektif, lebih bagus dibandingkan hanya
sebagai teman. Di sini sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa sekolah kita dan apa konsekuensinya. Maksudnya mungkin begini, itu kamu sudah melanggar peraturan di sekolah. Peraturan apa yang kamu langgar, apa konsekuensinya. Jadi sebagai pemantau, guru bisa langsung menanyakan konsekuensinya. Jadi langsung ditanyakan ke murid, kamu loh sudah melanggar, apa konsekuensinya. Seperti itu contohnya. Kemudian untuk posisi manajer, posisi yang diharapkan bisa dilakukan oleh semua guru terkait pemecahan masalah. Posisi manajer di sini, guru setidaknya akan mengucapkan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan kamu? Jadi dimunculkan pertanyaan, bukan langsung ngejas kalau muridnya salah, bukan langsung diberikan hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang berikutnya ada keyakinan kelas. Pertanyaannya, kenapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas atau tata tertib kelas. Mungkin ada yang mau berpendapat, kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas atau tata tertib kelas? Ada yang ingin menyampaikan mungkin apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Kalau peraturan seperti ini, kalau keyakinan begini. Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Oke, Pak Gede. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau menurut saya, aturan ataupun tata tertib itu biasanya dibuatnya sepihak, misalkan oleh seorang guru yang mengajar di kelas tersebut. Nah, sedangkan keyakinan kelas biasanya disepakati oleh siswa dan guru seperti itu. Jadi siswa merasa bahwa dia juga ikut membuat keyakinan kelas itu, sehingga siswa merasa harus mengindahkan aturan keyakinan kelas tersebut atau mengikuti. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gede. Benar sekali deh. Jadi kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan? Karena peraturan biasanya hanya dibuat sepihak dan itu pun dipaksakan oleh guru. Jadi kalau di keyakinan kelas itu sudah terjadi kolaborasi, sudah terjadi diskusi antara guru dan murid dan menyepakatinya bersama-sama. Mengapa kita harus memakai helm saat naik kendaraan beroda 2? Di sini ada pertanyaan seperti itu. Mengapa kita harus memakai helm saat naik kendaraan? Atau mengapa kita harus memakai sabuk pengaman saat berkendara, saat naik mobil? Nah, menurut Bapak Ibu jawabannya untuk apa? Pasti untuk keselamatan. Nah, keselamatan inilah yang akan jadi nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Jadi jawabannya memang untuk keselamatan. Hal inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, maupun agama. Jadi kebajikan universal itu terlepas dari nilai yang ada pada latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama.
1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan itu bisa dijelaskan dia sifatnya lebih abstrak dibandingkan peraturan. Kemudian bahasa yang digunakan itu sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Jadi pernyataannya bersifat lebih luas. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Kalimat-kalimat yang digunakan ini kalimat positif ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak akan memunculkan kalimat-kalimat negatif. Contohnya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalimat-kalimat seperti itu seharusnya tidak dimunculkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Nanti bisa dicarikan atau bisa disarikan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi contohnya seperti itu ya. Nah, misalkan tidak boleh buang sampah sembarangan atau tidak boleh makan di kelas. Nah, seperti itu seharusnya tidak dimunculkan pada pembentukan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Sesuai tadi apa yang disampaikan Pak Gede, keyakinan kelas itu dibentuk karena adanya diskusi antara guru dan murid. Jadi bukan hanya sepihak dari guru. Murid sudah mulai dilibatkan untuk menentukan apa keyakinan ataupun nilai kebajikan yang mereka yakini di kelas. Kemudian lanjut pada materi berikutnya, materi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi akan memunculkan kalimat yang seperti itu. Tidak harus pasti, tapi tidak harus pasti sama seperti itu. Bisa kalimat yang lain, tapi contohnya seperti itu untuk menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita validasi tindakan yang kita anggap atau kita nilai salah. Tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Di sini sudah mulai menanyakan, mengarahkan anak berpikir tentang keyakinan ataupun nilai kebajikan yang mereka anut atau mereka percayai. Proses pembentukan keyakinan kelas. Di sini pembentukan keyakinan kelas itu bersama-sama untuk merumuskan keyakinan kelas. Kemudian ketika sudah disepakati, sudah dibicarakan bersama antara guru dan murid, guru bisa membantu untuk menuliskan, jadi memunculkan keyakinan itu pada satu lembar kertas. Contohnya poster atau gambar yang melibatkan murid untuk ditempel di kelas. Kemudian
3 restitusi yang sudah saya lakukan sebelumnya. Mungkin bisa Bapak Ibu simak, bisa Bapak Ibu jadikan acuan, bahan, ataupun pembelajaran, bisa juga dijadikan sebagai contoh. Sebelumnya ini kasus yang saya angkat, Kadek Ayu, ini nama siswanya. Kadek Ayu ini menjauhi teman sekelasnya hanya karena nilainya lebih jelek dibandingkan Kadek Ayu. Itu kasus yang saya angkat. Selamat siang Kadek tahu siang hari ini dipanggil kesibukan apa? Tidak, Bu. Oke, kemarin Ibu dengar bahwa Kadek menjadi karena nilainya. Ibu tahu Kadek sebenarnya adalah anak yang cerdas, perhatian sama teman-temannya. Apa yang kamu pikirkan tentang ini? Ya, Bu, nilainya jelek bahkan dari teman saya. Ibu mengerti kamu ingin memiliki teman yang bisa saling mendukung. Tapi mari kita pikirkan apakah tindakan Kadek menjauhi Dodi adalah tindakan yang benar atau salah menurut Kadek? Salah. Iya, setiap orang memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Contohnya, Kadek memiliki kelebihan karena nilainya lebih bagus, sedangkan Dodi memiliki kekurangan karena nilainya lebih jelek. Tapi nilai bukanlah satu-satunya hal yang menjadi hal penting dalam pertemanan. Coba pikirkan bagaimana perasaan Dodi jika Dodi tahu Kadek menjadi Dodi hanya karena nilainya. Sedih, Bu. Iya benar, Dodi pasti merasa sangat sedih. Seharusnya bagaimana kita memperlakukan orang terlepas dari nilai yang mereka miliki? Apa yang Kadek yakini? Ya, ya, Bu. Saya akan tetap berteman dengan sejati akan bisa membantu sejati akan nilainya. Oke, bagus. Ibu senang kamu sudah mengetahui, sudah bisa melihat bahwa nilai bukanlah satu-satunya hal penting dalam pertemanan. Yang paling penting adalah kalian bisa saling mendukung dan saling menolong. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Kadek. Semoga Kadek bisa mengambil keputusan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekarang Kadek bisa kembali lagi ke kelasnya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Kadek. Selamat siang. Siang, Bu. Nah, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya coba lakukan, saya coba terapkan terhadap masalah yang dihadapi ataupun yang dilakukan Kadek Ayu. Saya rasa materi yang saya sampaikan sudah selesai, tapi belum berarti acara pada siang hari ini juga selesai. Sebetulnya saya mengharapkan pertanyaan ataupun umpan balik ataupun tanggapan dari rekan-rekan. Kalau memang ada pertanyaan, sebisa mungkin akan saya jawab. Kalaupun ada tanggapan, monggo dipersilahkan ataupun disampaikan, atau ada yang mau berbagi pengalaman cerita boleh terkait pengalaman saya atau pengalaman dirinya melakukan atau menerapkan segitiga restitusi, mungkin secara sadar atau secara tidak sadar mungkin sudah pernah mencoba melakukan segitiga restitusi. Mungkin ada yang ingin berbagi atau ada yang ingin ditanyakan. Monggo pada sesi ini
silakan jika memang ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan. Ayo Bapak Ibu, apakah ada yang saya membutuhkan masukan ini sebenarnya? Masukan untuk diri saya ataupun untuk kedepannya supaya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya Bu Lita? Iya Bu Lita. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa nanti kita bersama-sama mencari jawabannya. Terima kasih Bu Resti. Izin bertanya sedikit saja Bu. Karena murid di sekolah kita ini kan beragam ya, salah satunya itu anak dengan hambatan intelektual, tunanetra. Nah, bagaimana cara kita untuk membangun keyakinan kelas bersama dengan anak-anak dengan hambatan intelektual? Bagaimana hal kita, terus bagaimana pelaksanaan? Terima kasih. Terima kasih Bu Lita. Langsung saja saya tanggapi. Jadi karena memang kondisi murid kita yang berkebutuhan khusus pasti akan menjadi PR untuk kita di dalam penerapan disiplin positifnya ataupun pembuatan keyakinan kelasnya. Di sini kalau yang sudah saya terapkan di sebelum-sebelumnya, saya biasanya memunculkan terlebih dahulu ide keyakinan apa yang cocok untuk mereka. Jadi karena anak-anak dengan hambatan intelektual kan masih, untuk apalagi yang di kelas kecil, masih susah memahami apa itu keyakinan kelas, seperti apa bentuknya, penerapannya juga. Jadi posisinya guru membantu mengarahkan. Kalau yang sudah di kelas kecil, saya memunculkan beberapa pilihan contoh yang bisa dijadikan keyakinan kelas. Saya sampaikan contohnya, datang tepat waktu. Karena di awal mereka bilang tidak boleh telat, masuknya nggak boleh telat Bu Guru, gitu mungkin. Kemarin contohnya seperti itu di kelas saya, tidak boleh telat. Terus ada yang bilang tidak boleh makan. Saya membantu menggiring mereka untuk merubahnya menjadi kalimat positif. Kemudian saya munculkan beberapa ide. Jadi saya sampaikan ke mereka, kita mau buat keyakinan kelas. Nanti anak-anak seperti ini, kalau melanggar anak-anak akan ada konsekuensinya seperti ini. Jadi memang perlu pembiasaan lebih sering, apalagi terkait dengan murid kita yang hambatan intelektual. Seperti itu mungkin Bu Lita bisa diterapkan untuk kedepannya. Jadi bukan murni hasil diskusi dari murid, karena memang kondisi dan kemampuan murid. Kalau di saya yang sudah itu, saya memunculkan dulu beberapa ide. Jadi mungkin nanti Bu Lita bisa juga memunculkan beberapa ide terkait keyakinan kelas yang mungkin akan diambil atau akan disepakati bersama. Jadi nanti murid tinggal melihat dan menyetujui. Jadi apakah mereka setuju kalau ini diterapkan di kelas ataukah mereka tidak setuju. Seperti itu Bu Lita. Sama-sama Bu Lita. Apakah ada pertanyaan yang lain atau pengalaman mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Saya beri kesempatan. Sudah tidak ada? Benar, tidak ada nih. Ini yang di depan tidak gitu. Siapa tahu yang di belakang kan masih mau ngobrol sama saya, masih mau bicara. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa saya mengulas kembali apa yang tadi saya sampaikan pada siang hari ini.
Yang pertama tadi ada paradigma pembelajaran baru. Di sini terlibat antara perubahan dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi. Saya harap apa yang saya bagikan pada siang hari ini setidaknya bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Setidaknya bisa membantu ataupun memberikan gambaran apa yang setelah saya sampaikan bisa bermanfaatlah setidaknya. Saya berharap memang apa yang disampaikan siang hari ini itu benar-benar bisa terkena di hati teman-teman, di hati Bapak Ibu semua, dan juga bisa bermanfaat. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Boleh saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi 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 Om. Sebelum Bapak Ibu mengakhiri sesi ini, karena tadi di awal kita mulai dengan doa, kita juga akan mengakhiri kegiatan siang hari ini dengan doa. Bu Afifah, monggo dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, silakan untuk berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Afifah. Terima kasih juga Bapak Ibu guru dan rekan-rekan yang sudah berkenan hadir dan mengikuti acara diseminasi saya. Semoga bisa memberikan manfaat dan terima kasih. Selamat kembali bertugas untuk yang masih bertugas dan melanjutkan kegiatan masing-masing. Terima kasih. Selamat siang.